hari kita di al-Ma'awli. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Dan adapun makmum masjid tidak rokaat imam imam apabila telah ruku imam di Fatihah sedangkan dia sedang membaca surah Fatihah. Hal ini selama bersunnah, maka jika dia sibuk sebelumnya dengan mengharap sunnah selalu akhir ibtida'i seperti membaca doa awal ta'awudi atau membaca ta'awudi. Kalau dalam kebetulan maka dia membaca sekedarnya. Summa in adrokahu dihukum. Kemudian jika dia mendapat imam dalam keadaan adrokal rakaat, ia pun mendapati satu rakaat. Wa ila qadatu wa yufatihu wa ya'ti bi rakaatin. Kalau tidak, maka dia ketinggalan satu rakaat. Ia ikuti imamnya dalam tidak dan seterusnya. Bi rakaatin dengan mengerjakan satu rakaat setelah imam salam. Artinya jadi ada imam, ada di dalam sholat berjamaah ini makmum, ada yang muafiq, ada yang masuk. Kalau makmum muafiq yaitu makmum yang dimana dia mendapati imam ketika berdiri dengan seukuran membaca Fatihah. Artinya makmum ketika mendapati imam bisa membaca surah Fatihah, ya, bisa membaca surah Fatihah. Kalau masuk dia mendapati imam tidak seukuran atau tidak bisa membaca surah Fatihah, atau dia mendapati imam dalam keadaan posisi ruku, ya, maka dia dikatakan masbuk. Jadi kalau makmumnya muafiq wajib membaca Fatihah. Tetapi kalau dia makmumnya sebagai makmum masbuk, maka gugur di dalam kewajiban membaca Fatihah. Ya, contohnya imam sholat, kemudian dia datang, ketika dia takbiratul ihram untuk masuk sholat, Allahu Akbar, baru baca Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Imamnya tapi dia orang yang mendapat imam ketika berdiri tapi tidak cukup di dalam membaca surah Fatihah, maka dia dikatakan masuk. Bagaimana mau seperti itu? Mau seperti itu ketika imam ruku, maka dia ikut ruku. Terus Fatihahnya belum sempurna, tidak apa-apa. Ya. Bahkan ketika dia takbir imam, kemudian imam ruku, belum sempat baca ta'awudz, belum sempat baca bismillah, maka dia disuruh berdiri imam. Artinya gugur kewajiban di dalam membaca Fatihah. Atau tadi itu ketika dia takbir imam dalam keadaan posisi ruku, ya, kemudian dia masuk Allahu Akbar, maka habis itu langsung ruku. Nah, ketika dia mendapati ruku bersama imam, maka dia mendapati satu rakaat bersama imam. Kalau dia tidak mendapati satu ruku dengan imam, maka dia tidak mendapati satu rakaat dengan imam. Jadi ketika imam sudah selesai salam, karena tadi tidak mendapati satu rakaat bersama imam, berarti kurang rakaatnya. Dia nambah lagi satu rakaat. Jadi
Kita harus tahu nih, kita ketika sholat yang makmum, apakah saya makmum yang munafik atau makmum yang masbuk, gitu ya. Di dalam masalah uzur ketika berjamaah nanti ketinggalan berapa rakaat atau berapa rukun kaumilah atau usiro, nah itu kemarin sudah dibahas uzurnya. Nah ini hanya melanjutkan saja, ya. Kan kalau nanti kita menyambung dia dulu, ya nyambung. Nah, kalau kita sekali itu, yang lain bingung, apa maksudnya begitu sholatnya? Nah, bingung dia, yang nyambung dirinya. Nah, jadi harus beristiqomah ya. Jadi harus dipaham ini, karena itu pembahasan kita kan menjadi apa? Di pertengahan dan akhir sekarang. Jadi yang paling itu harus ditunjuk lagi. Jadi kalau dia mendapati akan daripada iman dalam keadaan hukum dan dia dapat hukum bersama iman, maka dia mendapatkan satu rakaat bersama iman. Kalau dia masuk, berarti gugur daripada mewajibkan dia membaca surah Al-Fatihah. Kemudian ketika dia muafik, kemudian dia membaca perkara yang sunnah, ya seperti ketika sholat zuhur dan sholat zuhur, tentu berarti imam membaca Fatihah atau membaca surah setelah Fatihah. Ketika dia sholat Allahu Akbar, dia kebiasaan sunnah-sunnah ini bacain apa dilakukan, bacalah Quran kita. Di situ tahu. Ketika lagi baca pendidikan, imamnya tiba-tiba rukuk. Nah, ya. Kalau dia masuk, ikutin. Akan daripada imam rukuk. Tapi kalau dia makmum muafik, tadi mendapat imam baru takbir. Kemudian kita masuk sholat takbir. Artinya sudah lama imam nanti kita takbir. Nah, kemungkinan untuk membaca Fatihah itu cukup. Ya cukup, tapi imamnya tiba-tiba mungkin baca Fatihah tanpa membaca surah lagi setelah Fatihah, maksudnya rukuk, kemudian kita pusing akan daripada baca doa titipannya dan wajib membaca surah Fatihah, gitu ya. Karena itu dimaksud daripada uzur. Kemudian ada yang mengatakan itu termasuk daripada makmum yang masbuk. Ya, Muslim ini mengatakan ketika dia membaca Fatihah kemudian tidak sempurna, ya gara-gara imamnya langsung rukuk, maka dia dianjurkan untuk langsung rukuk. Ya, tapi karena dia wajib, berarti apa? Dia bisa mendapatkan rukuk bersama imam. Kalau dia tidak bisa mendapatkan rukuk bersama imam, ya berarti dia tidak mendapatkan satu rakaat bersama imam. Maka ketika imam selesai sholatnya, wajib daripada mengulang kali 3 rakaat. Kemudian wajib biasanya sunnatin. Dan jika dia makmum, ya, masbuk tidak sibuk dengan perkara sunnah, kalau akhir rakaat, maka putuslah bacaannya walaupun makmum dan dia rukuk bersama imam. Ya. Jadi ya kalau pemahaman di sini bahwa ketika dia tidak sibuk artinya langsung membaca surah Fatihah, tiba-tiba imamnya rukuk, ya maka dia kewajiban menyempurnakan Fatihah itu putus dan disuruh rukuk bersama imam agar dari itu mendapatkan daripada 1 rakaat bersama imam. Ya, yang sholat yang berjamaah. Ya. Kemudian Rasul di bayan Ibnu Mas'ud rakaat imam pasal menjelaskan dan mendapati makmum masuk 1 rakaat bersama imam. Wa man adraka imama mutaqabbilan rakaat. Dan barang siapa mendapati imam dalam keadaan suci, ia sedang rukuk, ma'ahu dan dia bersamanya dalam keadaan tenang. Kau dan kehidupan di sebelum bangkitnya. Dan aku dihukum
dari sendirinya ruku atau rakaat yang mendapati satu rakaat bersama ada jumlah rakaat ya. Wa in adraka fi ruku'i zahir, dan jika dia mendapat imam pada ruku yang tambahan atau lebih atau pada yang kedua minal usul ini dari sholat gerhana matahari dan dua gerhana la mudrikha, dia tidak mendapati satu rakaat. Artinya ketika ini menjelaskan tentang makmum yang masuk. Ketika makmum masuk mendapat imam dalam keadaan suci, kemudian imamnya dalam keadaan ruku, maka makmum yang masuk langsung ketika takbir ihram selesai Allahu Akbar, maka langsung ruku. Nah, hitungan ruku ini harus sama daripada tumakninahnya. Ya, bukan berarti ketika makmum masuk ruku, imam masuk tidak. Nah, dia tidak mendapati ruku bersama dengan tumakninah. Jadi syaratnya ruku bersama imam juga tumakninah. Ya. Jangan ini imam, ini makmum. Ketika imam ruku, makmum masuk diri, kemudian mau ruku, imam masuk diri. Nah, jadi kan kalau secara kelihatannya seakan dia mendapati ruku bersama imam, tapi tidak itu sebenarnya. Kenapa? Karena dia keburu bangun lagi, belum sempat berdiam sebentar bersama imam dalam keadaan posisi ruku, gitu ya. Nah, jadi kita paham nih, ketika kita mau ruku, imam kita sudah mau berdiri, nah tadi dia mendapati ruku sebentar bersama imam, berarti dia mendapati satu rakaat bersama imam, nambah lagi itu. Nah, ya. Nah, atau ya, kalau kita mendapati imam dalam keadaan ruku, tapi rukunya itu sedikit yang lebih atau tambahan, seperti di dalam sholat gerhana matahari atau gerhana bulan. Itu kan sunnahnya berdirinya 2 kali dalam satu rakaat, berdirinya 2 kali, rukunya 2 kali, iktidalnya 2 kali. Ya. Hitungan untuk mendapatkan berjamaah dan mendapatkan satu rakaat bersama imam, maka hitungannya adalah ruku yang pertama. Nah, ketika imam sudah dalam keadaan berdiri, kemudian ruku pertama, kemudian berdiri lagi, nah habis itu ruku lagi yang kedua, nah baru itu ketiga. Nah, kalau kita mendapati ruku yang kedua di dalam sholat gerhana, maka itu menjadi anggur. Berarti apa? Kalau yang berarti kita mendapati satu rakaat bersama imam. Ya, jadi yang dianggap adalah ruku yang pertama. Atau kalau kita mau ya ketika berdiri yang kedua pada rakaat yang pertama. Jadi ruku yang kedua ini pada rakaat pertama menjadi anggur. Kalau kita mendapati ruku bersama imam pada ruku yang kedua di dalam rakaat yang pertama. Ini ya, kalau kita perhatikan di dalam sholat gerhana itu tadi ya, gerhana dari sholatnya 2 kali rukunya atau daripada berdirinya. Ini meskipun tadi itu dia masuk ya. Ini kemudian ini karena sedikit ini langsung ya, ini sudah kemarin sebenarnya yang faslun fi sifatil alim mustabahati yang Allah